Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil hadi ila siratil mustaqim. Al-amir bis-suluki bi kulli khuluqin qayyim. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala fadlihil amin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul halimul alim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bisyar'il hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin di khuluqin azim wa ala alihi wa ashabi ab'adan nas an kulli khuluqin jamil wa aqrabahum ila kulli khuluqin karim. Amma ba'd, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami'ul Mujahidin Yaumul Mulhan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal ini termasuk bulan yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala karena merupakan kelahiran seorang patriotis Islam sedunia, seorang penghulu pemimpin dunia, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, serta insya Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan yang akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita haturkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar setelah iman dan Islam serta istiqomah adalah kesehatan badan kita. Nikmat kesehatan pada seluruh panca indera dan kesehatan pada ruas-ruas tulang kita, sehingga kita dapat melakukan aktivitas dengan baik, bekerja untuk kebahagiaan duniawi dan beramal untuk kebahagiaan ukhrawi. Adalah merupakan suatu nikmat yang sangat besar yang kita rasakan saat ini. Ucapan alhamdulillah mesti diiringi dengan memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya adalah menjalankan seluruh perintahnya serta menjauhkan dari segala apa yang telah dilarangnya. Kita paham bahwa di antara cara bersyukur yang benar adalah dengan mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah khatib pada hari ini untuk menyampaikan sebuah tema sederhana. Jangan melaknat orang yang berbuat dosa.
Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan satu buah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan Imam Abu Dawud dalam Sunan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulu ada dua orang Bani Israel saling bersaudara. Satunya seringkali melakukan dosa dan satunya lagi seorang ahli ibadah. Seorang yang ahli ibadah seringkali melihat saudaranya yang melakukan dosa. Pada saudaranya ia berkata, hentikan perbuatan dosa. Suatu hari ia melihat saudaranya kembali melakukan suatu dosa dan ia berkata, hentikan. Saudaranya itu menjawab, biarkanlah aku bersama Tuhanku. Apakah kamu diutus untuk mengawasiku? Dia menjawab, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu atas dia. Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga-Nya. Setelah itu Allah mengambil ruh keduanya, Allah wafatkan keduanya, sehingga mereka berkumpul di sisi Rabbul Alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada yang ahli beribadah, apakah kamu mengetahui tentang aku? Ataukah kamu berkuasa apa yang ada pada kedua tanganku? Allah juga berkata kepada seorang yang berdosa, masuklah kamu ke surga karena rahmatku. Dan dia tidak berkata pada yang satunya, wahai para malaikat, bawalah ia masuk ke dalam neraka. Abu Hurairah berkomentar, demi zat yang dan jiwaku ada di tangannya, sungguh ia berkata dengan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhirat. Hadirin rahmatullah, dari cerita Nabi Muhammad SAW terdapat beberapa pelajaran, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang mempunyai potensi untuk berbuat dosa, maksiat, dan kesalahan-kesalahan lainnya, baik disengaja maupun tidak, besar maupun kecil, nampak maupun tersembunyi. Dalam menyikapi orang yang berbuat dosa, manusia berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang lembut, ada pula yang acuh, ada yang mendukung, ada yang menolak, dan ada pula yang mengabaikan. Satu hal yang harus diingat, janganlah mencela seorang yang berbuat dosa, janganlah membenci orangnya, cela dan bencilah perbuatannya. Jangan sampai berani menjatuhkan vonis pada mereka akan masuk neraka. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memaafkannya siapa saja yang dikehendaki dan menyiksanya siapa saja yang Dia kehendaki. Bisa jadi seorang yang nampak sebagai ahli surga, ahli ibadah, dia masuk neraka. Demikian pula seorang yang nampaknya ahli neraka bisa dijadikan sebagai ahli surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk membimbing dan memberi petunjuk kepada hamba yang dipilihnya untuk bertaubat, beristighfar, dan memperbaiki diri. Demikianlah halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menyesatkan siapa Dia yang dikehendakinya. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu, hal yang harus kita lakukan oleh seorang ketika melihat saudaranya berbuat dosa adalah sebagai berikut.
Yang pertama, ingatkan dengan cara yang baik, dengan tangan atau lisan, sekiranya berani dan mampu untuk melakukannya. Kedua, kalau kita tidak mampu, cukup dengan hati, yakni mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh orang tersebut dan mengambil ibrah betapa buruknya berlaku dosa dan maksiat. Tiga, tidak mencacinya, tidak pula menceritakan aibnya kepada orang lain. Jangan sampai menyebarkan keburukannya kepada halayak ramai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawl illa man zulim. Wa kana Allahu samian 'alima. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Masih dalam riwayat Abdul Razak dari Abu Darda, suatu kali dia melewati seorang yang berbuat dosa. Orang-orang yang melihatnya memakinya. Kemudian Abu Darda bertanya, apa pendapat kalian sekiranya kalian mendapatinya masuk ke dalam sumur? Bukankah kalian akan mengeluarkannya? Mereka menjawab, benar. Abu Darda berkata, karena itulah janganlah kalian memaki saudara kalian, dan pujilah Allah telah menyelamatkan kalian. Mereka bertanya, apakah Anda tidak membencinya? Abu Darda menjawab, aku hanya membenci amal perbuatannya. Jika ia meninggalkannya, maka ia adalah saudaraku. Abu Darda berkata, berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala pada saat kamu bergembira, semoga Dia mengabulkan pada saat kamu menderita. Tentu ini bukan berarti membiarkan orang untuk berbuat dosa dengan meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Akan tetapi semuanya harus dilakukan dengan baik, penuh hikmah, beradab, dan menjaga sunnah Rasulullah SAW dalam melakukannya. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, Allah adalah Zat yang Maha Pengampun, dan Dialah yang berhak untuk mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki, atau memberikan siksa kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Manusia tidak punya hak untuk menjatuhkan vonis kepada para pendosa. Tak layak kita mengatakan Allah tidak akan mengampunimu. Jundub bin Abdullah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, anna rajulan qala, wallahi la yaghfirullahu li fulan wa inna Allah ta'ala qala, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbabtu amlu. Ada seorang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Kemudian Allah berfirman, siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Sesungguhnya aku telah mengampuni dosanya dan aku telah menghapuskan amal-amalan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antara tindakan yang melampaui batas adalah ketika seorang melihat saudaranya berbuat dosa, dia mencaci, mencela, dan memvonis sebagai ahli neraka. Hadirin rahimakumullah. Kita tidak bisa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjatuhkan vonis kepada para pelaku dosa. Namun setiap kita ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengingatkan dan saling menasihati satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, tentu dengan cara yang baik dan memperhatikan sunnah Rasulullah SAW dalam memberikan nasihat tersebut. Karenanya dakwah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba-hambanya yang beriman,
kita berkewajiban melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga berkewajiban mengajarkan kebaikan dan mendekatkan orang lain agar melakukan kebaikan dan menjauh dari keburukan. Itu adalah tugas mesti yang kita tunaikan dengan cara yang terbaik. Demikian tugas singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan hari ini sekalian. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ya amarna bi ittihadi wa insami hablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala fi kitabihil azim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barallahu inna Allah ya'muru 'adla wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.